Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya menyampaikan materi berkaitan dengan kajian zuhur hari ini. Eh, yang pertama, kemarin saya membuat judul ini ternyata persepsinya kok jadi itu ya gitu Bapak Ibu. Jadi ini pembahasannya berkaitan dengan hal yang lain. Jadi pahala suami istri berkaitan dengan eh, apa ya, kombinasi suami istri itu dalam merawat atau membesarkan anak. Nah, jadi pahala yang bisa diraup dari keluarga itu bisa dari berbagai banyak hal, dan pahala yang didapatkan juga sangat banyak sekali. Oke, Bapak Ibu, berkaitan dengan hal itu, yang pertama, kemarin kita, mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang mengetahui juga karena di Unisa, karena kampus kampus yang unggul, kemudian perempuan berkemajuan serta berwawasan kesehatan, maka beberapa hal yang perlu saya sampaikan ini berkaitan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang mengatur soal peredaran susu formula bayi dan produk pengganti air susu ibu lainnya. Nah, ini juga berkaitan dengan stunting ya, yang masih kita hadapi di seluruh Indonesia, di seluruh pelosok negeri juga. Dan ini perlu menjadikan perhatian kita semua, dimulai dari keluarga kita masing-masing. Dan ini sebetulnya bisa kita atasi dengan dimulai dari keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada surah Al-Baqarah 233, para ibu hendaknya menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kemudian di Quran surah Al-Luqman ayat 14, itu juga Allah berfirman bahwasanya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Nah, kedua ayat ini Bapak Ibu mengindikasikan bahwa menyusui kemudian menyapih itu adalah fitrah yang diberikan oleh Allah kepada eh, makhluk ciptaannya, terutama bagi perempuan. Kemudian pada surah Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Nah, Bapak Ibu, hal ini juga mengindikasikan bahwa anjuran dari Al-Quran itu sendiri dari Allah itu adalah menyusui anaknya sampai usia 2 tahun atau boleh juga lebih. Nah, di dalam Al-Quran tidak menyebutkan patokannya secara rinci atau tepat 2 tahun. Nah, namun nanti saya jelaskan untuk kandungan ASI itu bisa sampai berapa bulan itu kandungannya, masih nutrisinya masih sama. Dan itu juga sangat bermanfaat bagi bayi. Nah, dan hal inilah yang membuat bisa mencegah dari stunting dan penyakit-penyakit lainnya. Tentunya banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari menyusui ini bagi ibu-ibu terutama. Nah, ini salah satu sumber yang saya ambil pada khutbahnya Ustadz Umar Mita, bahwa salah satu dosa besar
salah seorang wanita adalah tidak menyusui anaknya. Nah, Bapak Ibu kalau kita runtut, ini mungkin Bapak Ibu ada yang berpendapat berbeda-beda bahwa menyusui itu hak kewajiban istri atau suami, Bapak Ibu. Menyusui itu sekali lagi kewajiban suami atau kewajiban istri, Bapak Ibu. Ya, ini membawa masing-masing memiliki hal yang pendapat yang berbeda-beda. Bahwa sesungguhnya ternyata Bapak Ibu, menyusui itu adalah haknya istri dan kewajibannya suami. Nah, kenapa bisa begitu? Yang pertama, hak seorang istri menyusui bayinya adalah itu bisa menggugurkan dosa-dosanya dan dihindarkan dari berbagai penyakit. Nah, nanti saya berikan ini Bapak Ibu list 10 lebih penyakit yang akan terhindar ketika seorang istri itu menyusui. Nah, kenapa kewajiban suami, Bapak Ibu? Nah, suami itu adalah sebagai support system istri. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Ketika suami memberikan support, dukungan eh, emosional juga, itu bisa membuat istri senang, kemudian membuat istri lebih tenang, lebih nyaman, sehingga setiap butir susu yang akan keluar pada saat menyusui bayinya, pada kondisi yang baik, itu akan membuat bayinya baik pula. Namun ketika istri menyusui bayinya dalam kondisi stres, kondisi depresi seperti itu, nah itu juga akan berpengaruh buruk kepada bayinya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sehingga sangat baik hal ini dilakukan oleh pada seorang suami dan istri karena ini mendapatkan suatu pahala yang besar. Ketika istri eh, mendapatkan haknya untuk bisa menyusui bayinya selama 2 tahun atau lebih, itu mendapatkan suatu pahala yang besar. Dan ketika suami memberikan dukungan, memberikan memberikan support system yang baik, itu bisa membuat istri bahagia dan itu merupakan pahala yang besar pula Bapak Ibu. Sehingga pada saat suami memberikan dukungan itu tidak hanya dukungan uh, dalam kata-kata saja Bapak Ibu, tapi juga bisa berpraktis. Misalkan istri ketika lagi menyusui atau sedang menyusui dengan posisi yang tidak enak, suami mengambilkan bantal seperti itu. Kemudian memposisikan yang baik, kemudian mengelus dan lain sebagainya. Nah, itu membuat bayi, kemudian membuat istri menjadi aman dan tenang. Di sini ada hadis Bapak Ibu berkaitan dengan menyusui. Nah, dari payudaranya dihisap oleh bayinya setiap tegukan dan hisapan mendapat 1 pahala. Nah, padahal kalau bayi menyusu, ibu-ibu itu berteguk-teguk sehingga mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Hadis yang lain dari Ibnu Asakir, jika berjaga sepanjang malam karena melayani bayinya, ia mendapatkan pahala seperti pahala yang memerdekakan 70 budak di jalan Allah. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu, pahala menyusui. Nah, pada hadis yang lain juga disebutkan hadis sumbernya Mustadrak Al-Wasail bab 2 nomor 635 hadis ke-13. Jika ibu menyusui anaknya maka tidak ada setetes pun ASI yang dihisap oleh anaknya kecuali ia akan menjadi cahaya yang memancar di hadapannya kelak di hari kiamat. Nah, ini Bapak Ibu manfaat yang lain sangat luar biasa. Jadi ibu-ibu yang menyusui itu sangat luar biasa, mendapatkan pahala yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini berkaitan dengan peran ayah, ini jangan ragu untuk dilibatkan Bapak Ibu. Ini support sistemnya sangat dibutuhkan sebagai seorang istri. Nah, untuk pelibatan ayah ini berkaitan dengan IMD dan ASI eksklusif. Yang pertama, keberhasilan IMD ketika ayah dilibatkan atau inisiasi menyusui dini
itu ketika bayi baru lahir kemudian langsung disusukan ke ibunya, itu namanya inisiasi menyusui dini Bapak Ibu. Itu keberhasilannya 81,2% dibandingkan yang tidak mendapat keterlibatan ayah itu sebesar 39,6%. Kemudian terkait ASI eksklusif 4 bulan, ini mendukung keberhasilan 20,6%, daripada yang tidak itu 11,3%. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ternyata sangat besar sekali peran ayah. Kalau sekarang ada yang namanya ayah ASI. Nah, bukan ayah itu melakukan proses memberikan ASI ya Bapak Ibu. Ayah ASI itu memberikan itu tadi dukungan, kemudian memberikan apa namanya memberikan apa kebutuhan istri, apa yang dibutuhkan istri berkaitan dengan psikologis dan sebagainya, itu adalah ayah ASI. Sehingga ibu-ibu ini ketika terjadi depresi, terjadi stres, nah ini peran suami sangat penting. Nah, peran penting ayah ASI yang lain adalah membantu istri merawat bayi, bukan membantu Bapak Ibu, mohon maaf. Tapi kewajiban suami juga merawat bayi, kemudian juga memberikan pengasuhan yang lengkap kepada anak, itu merupakan kewajiban sebagai seorang ayah. Nah, kemudian peran ayah ASI yang lain adalah dalam pekerjaan rumah. Nah, itu jangan sampai membebankan semuanya kepada istri, masih menyusui, kemudian masih harus nyapu, ngepel, dan lain sebagainya. Nah, dukungan ini membersihkan rumah dan sebagainya itu juga sangat dibutuhkan oleh seorang istri, Bapak Ibu. Nah, kemudian pada Quran Surah Al-Baqarah 233, Allah berfirman yang artinya, dan kewajiban bagi ayah memberi makan dan pakaian pada ibu dengan cara yang ma'ruf. Apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa keduanya. Nah, kemudian Bapak Ibu berkaitan dengan breastfeeding atau pemberian ASI, itu manfaatnya sangat banyak. Yaitu yang pertama membebaskan dari berbagai penyakit. Yang pertama terkait kanker payudara, kemudian kanker indung telur, kemudian kanker endometrium, bisa menghindarkan dari kencing manis juga, kemudian bisa menghindarkan dari keroposnya tulang atau osteoporosis, kemudian rematik, kanker tiroid, tekanan darah tinggi, lebih cepat hamil lagi atau menjaga kesuburan Bapak Ibu, kemudian juga menghindarkan dari kegemukan, menghindarkan dari stres dan depresi, menghindarkan juga menelantarkan anak, kemudian menghindarkan juga dari penyiksaan anak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, begitu banyaknya manfaat yang bisa didapat dari menyusui ini, terutama bagi ibu-ibu. Ternyata di dalam ASI itu terdapat zat anti kanker Bapak Ibu. Namanya Hamlet atau Human Alpha Lactalbumin Med Lethal to Tumor. Nah, ini terdapat pada secara alami pada ASI, dan ini tidak ada di kandungan alami manapun kecuali pada ASI, sehingga ini dapat membunuh 40 jenis sel tumor yang berbeda. Nah, ini sangat luar biasa. Kemudian juga ada mekanisme non-toksik, sehingga tanpa mengganggu yang sel sehat ini bisa membasmi zat kanker di dalam tubuh. Sehingga bagi yang menyusui bisa terhindar dari kanker. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya kehidupan bayi itu sangat penting, dan dimulainya kehidupan bayi itu bukan pada saat bayi lahir atau keluar dari rahim, tapi pada saat masih di dalam kandungan, itu juga sangat penting sekali Bapak Ibu. Dan itu juga yang sangat berpengaruh juga kepada stunting.
Nah, Bapak Ibu, ini ada penelitian berkaitan dengan proses menyusui. Ini penelitian ini melibatkan 4 negara sebanyak 136.047 bayi. Ini ketika keberhasilannya terkait menyusui, mortalitas dan natalitas. Bila menyusui pada usia dimulai dari 2 jam sampai 23 jam, risiko kematiannya meningkat menjadi 33% dibandingkan yang menyusui 1 jam. Nah, jadi Bapak Ibu ketika bayi baru lahir kemudian mendapatkan IMD, itu juga akan berpengaruh kepada tingkat kematian pada bayi. Nah, kemudian ketika mulai menyusuinya pada lebih dari 24 jam, maka risiko kematiannya meningkat menjadi 2,19 kali lebih tinggi. Nah, ini juga sangat luar biasa sekali manfaat IMD. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika bayi itu skin to skin pada bayi, itu akan sangat bermanfaat menjaga tubuh bayi untuk tetap hangat, detak jantung, bonding, dan sebagainya sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk keuntungan ASI eksklusif sendiri menurunkan tingkat angka diabetes, obesitas, dan leukemia. Ini bagi bayi yang disusui dengan ASI. Nah, saat ini pergeseran apa namanya ibu-ibu kadang itu memberikan susu formula. Nah, sekarang saat ini dengan undang-undang tadi tidak boleh apa secara istilahnya kita beli kemudian di minimarket dan lain sebagainya kemudian memberikan kepada bayi. Nah, itu tidak bisa lagi. Berarti sekarang harus dengan resep dokter, karena kemarin saya cek di beberapa swalayan atau di minimarket, supermarket itu yang susu formula 0 sampai 6 bulan itu ternyata sudah tidak ada. Jadi pabrik-pabrik sudah mulai menarik. Sehingga ini sangat bermanfaat sekali bagi ibu-ibu yang ingin memberikan susu eksklusif kepada bayinya. Nah, banyak sekali yang diperoleh bayi ketika menyusu air susu ibu, itu juga bisa meningkatkan IQ atau kecerdasannya. Nah, selain itu yang paling besar perannya adalah dengan adanya ASI eksklusif itu bisa mencegah yang pertama angka kriminalitas menurun. Yang pertama terkait pencurian, kemudian membunuh bayi. Nah, mungkin Bapak Ibu kemarin mendengar ada ibu yang membunuh bayinya karena tidak bisa memberikan susu formula pada bayinya. Nah, ini dengan ASI eksklusif ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi keluarga. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Sivitas Akademika Unisa Yogyakarta untuk tidak beranjak dari tempat duduk. Akan ada acara pamitan umroh untuk selanjutnya. Kami serahkan kembalikan ke takmir masjid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.